Biosintesis asam amino. Setiap organisme hidup memiliki perbedaan kapasitas dalam mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Asam amino non-esensial atau NAA disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat, yaitu suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat yang merupakan zat antara siklus asam fitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana, sedangkan EAA diperoleh dari makanan. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga berasal dari satu molekul prekursor. Kelompok glutamat terdiri dari glutamin, prolin, dan arginin. Ketoglutarat dapat diubah menjadi glutamat melalui aminasi reduktif dan melalui reaksi transminasi yang melibatkan sejumlah asam amino. Gugus amino BCAA dapat digunakan untuk sintesis glutamat. Konversi glutamat menjadi glutamin dikatalisis oleh glutamin sintetase terjadi di hati, otak, ginjal, otak, dan usus. Glutamin berperan dalam sintesis protein, dorong gugus amino dalam berbagai reaksi biosintesis sebagai bentuk penyimpanan dan transportasi yang aman dari NH4 tergantung pada jenis sel yang dipertimbangkan. Enzim yang mengkatalisis fosforilasi glutamat atau Y-glutamil kinase diatur oleh inhibisi umpan balik negatif oleh prolin. Glutamat diasemildeida bersiklisasi secara spontan membentuk 1 pirolin 5-karboksilat. Kemudian, 1 pirolin 5-karboksilat reduktase mengkatalisis reduksi 1 pirolin 5-karboksilat untuk membentuk prolin. Interkonversi 1 pirolin 5-karboksilat dan prolin dapat bertindak sebagai mekanisme ulang-alik untuk mentransfer ekuivalen reduksi yang diturunkan dari jalur pentosafosfat ke mitokondrina. Prolin juga dapat disintesis dari ornitin, yaitu zat antara siklus urea. Sintesis arginin dimulai dengan asetilasi gugus amino glutamat. N-asetilglutamat kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transminasi, dan deasetilasi atau penghilangan gugus asetil. Reaksi selanjutnya, di mana ornitin diubah menjadi arginin, adalah bagian dari siklus urea. Anggota kelompok serin yaitu serin, glisin, dan sistein. Rangka karbon mereka dari zat antara glikolitik, gliserat 3-fosfat. Anggota kelompok ini berperan penting dalam berbagai jalur anabolik. Kedua enzim yang terlibat dalam konversi serin menjadi sistein atau sistationin beta sintase atau CBS dan sistationase atau CS membutuhkan piridoksal fosfat. Biosintesis serin dimulai dengan oksidasi gliserat 3-fosfat. Produk yang mengandung karbonil 3-fosfohidroksipirufat kemudian mengalami reaksi transminasi dengan glutamat untuk menghasilkan 3-fosfoserin. Hidrolisis 3-fosfoserin menghasilkan serin. Serin hidroksimetil transferase mengkatalisis konversi serin menjadi glisin dan edema N10 etilen THF. Serin menghambat gliserat 3-fosfat dehidrogenase. Reaksi pertama dalam jalur tersebut. Keluarga aspartat, anggota pertama dari keluarga asam amino aspartat, diturunkan dari OAA dalam reaksi transminasi. Aspartat transminase atau AST juga dikenal sebagai glutamat oksaloasetat transminasi atau GOT, adalah aminotransferase aktif yang terdapat di mitokondrina dan sitoplasma. Reaksi bersifat reversibel dan mempengaruhi aliran karbon di dalam sel. Kelompok aspartat mengandung asparagin dan asam amino esensial lisin, metionin, dan terionin. Gugus amida glutamin ditransfer melalui transfer gugus amida selama reaksi yang memerlukan ATP yang dikatalis oleh asparagin sintase. Kelompok pirufat terdiri dari alanin, varin, leusin, dan isoleusin. Alanin disintesis dari pirufat dalam satu langkah. Keluarga asam amino aromatik meliputi fenilalanin, tirosin, dan tritofan. Dari jumlah tersebut, hanya tirosin yang dianggap tidak penting pada mamalia. Baik fenilalanin atau tirosin diperlukan untuk sintesis dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Pas penting dari molekul biologis kuat yang disebut sebagai katekolamin. Tritofan adalah prekursor dalam sintesis NAD+ dan NADP+, serta neurotransmitter serotonin. Korismet adalah perantara dalam jalur Psikimet. Pembentukan korismet melibatkan penutupan cincin dari perantara dan terbentuknya dari 2 ikatan rangkap. Rantai samping korismet berasal dari fosfoenol pirufat atau POP. Tirosin bukan merupakan EAA pada hewan, karena disintesis dari fenilalanin dalam reaksi hidroksilat. Enzim yang terlibat fenilalanin 4-monooksigenase membutuhkan koenzim tetrahydrobiopterid, molekul mirip asam folat yang berasal dari GTP. Histidin berkontribusi pada struktur dan fungsi protein karena sifat kimianya yang unik. Residu histidin mengikat gugus prostatik heme dan hemoglobin. Selain itu, histidin sering bertindak sebagai asam umum selama reaksi yang dikatalisis enzim transaminasi, fosforilisis, dan oksidasi. Biosintesis nukleotida. Terdapat biosintesis purin dan biosintesis pirimidin. 1. Biosintesis purin. Biosintesis nukleotida purin dimulai dengan pembentukan 5-fosfoalfa-deribosil 1-pirofosfat atau PRPP dikatalisis oleh ribosa 5-fosfat pirofosfokinase atau PRPP sintase. Substrat untuk reaksi ini, deribosa 5-fosfat, adalah produk dari jalur pentosafosfat, jalur di mana PRPP diubah menjadi inosin monofosfat atau inosinat. Nukleotida purin pertama. Asal-usul atom cincin purin diilustrasikan pada gambar di bawah
ini. Pada langkah pertama sintesis AMP, gugus amino aspartat menggantikan oksigen keton C6 dari bagian basah hipoksatin dari IMP. Pada langkah kedua, produk dari reaksi pertama, adenilosuksinat dihidrolisis untuk membentuk AMP dan fumarat. Sintesis GMP dimulai dengan oksidasi IMP untuk membentuk XMP. GMP diproduksi sebagai nitrogen amida glutamin menggantikan oksigen keton C2 dari XMP. Pembentukan AMP membutuhkan GTP dan pembentukan GMP membutuhkan ATP. Adenin fosforibosil transferase atau ARPT mengkatalisis transfer adenin ke PRPP sehingga membentuk AMP. Pada titik cabang IMP, baik AMP dan GMP mengatur sintesisnya masing-masing dengan penghambatan umpan balik dari adenilosuksinat sintase dan IMP dehidrogenase. Hidrolisis GTP mendorong sintesis adenilosuksinat, sedangkan ATP mendorong sintesis XMP. Pengaturan timbal balik ini memfasilitasi pemeliharaan konsentrasi seluler yang sesuai dari nukleotida, adenin dan guanin. Penghambatan umpan balik ditunjukkan oleh panah merah. Stimulasi sintesis AMP oleh GTP dan sintesis GMP oleh ATP memastikan sintesis yang seimbang dari kedua keluarga nukleotida purin. 2. Biosintesis pirimidin. Sintesis nukleotida pirimidin terjadi di sitoplasma, di mana cincin pirimidin dirakit terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dengan ribosa fosfat. Atom karbon dan nitrogen dalam cincin pirimidin berasal dari bikarbonat, aspartat, dan glutamin. Sintesis dimulai dengan pembentukan karbamoil fosfat. Dalam reaksi yang membentuk ATP, dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintetase 2. Satu molekul ATP menyediakan gugus fosfat, sedangkan hidrolisis ATP lain mendorong reaksi. Aspartat transkarbamoilase mengkatalisis reaksi karbamoil fosfat dengan aspartat menjadi karbamoil aspartat. Penutupan cincin pirimidin kemudian dikatalisis oleh dihidrorotase. Produk dihidrorotase dioksidasi untuk membentuk orotase. Dihidrorotase dehidrogenase, enzim ini mengkatalisis reaksi plakoprotein FMN yang terkait dengan membran mitokondria dalam bagian atau NADH yang dihasilkan dalam reaksi ini menyumbangkan elektronnya ke Yuki di ETC. Setelah disintesis, orotase diubah oleh orotase pirofosforibosil transferase menjadi orotidin 5-fosfat atau OMP. Nukleotida pertama bereaksi dengan PRPP, uridin 5-fosfat atau UMP, diproduksi ketika UMP didekarboksilasi. Dalam reaksi yang dikatalisis oleh OMP dekarboksilase, aktivitas orotase pirofosforibosil transferase dan OMP dekarboksilase terjadi pada protein yang disebut sebagai UMP sintase. Dua reaksi fosforilase berurutan membentuk UTP, yang kemudian menerima nitrogen amida dari glutamin untuk membentuk CTV.